Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat pagi dan apa kabar sahabat radioku dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri kesehatan ini sahabatku dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas kita hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semuanya dalam program Ekonomi Syariah, sebuah program yang mengajak Anda untuk selalu bermuamalah sesuai syariah. Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi untuk sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi, Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming sahabatku di www.radioku.com atau di www.radiokuonline.com atau bisa juga melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan seperti biasa sahabatku ya, di Kamis pagi ini dalam program Ekonomi Syariah kita akan kembali belajar bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio kita sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat yang Irfan, berkat doa antum dan para pendengar semuanya, insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Baik Ustaz, kesempatan Ekonomi Syariah pagi ini ada tema atau materi Ustaz yang akan disampaikan? Kita masih melanjutkan tentang bab hijab ya. Siapa dihijab oleh siapa atau mahjub bahasa gampangnya itu ya. Baik, Masya Allah. Selamat dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga beliau diberikan taufik sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala kebaikan, dalam segala urusan beliau, terutama di dalam urusan beliau berdakwah, mengajak umat Islam, mengajak kita semua untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para pendengar radioku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk kembali murojaah, mutolaah tentang muamalah yang pada hari ini kita akan membahas tentang warisan, khususnya itu bab hijab, yaitu penghalang di dalam mendapatkan warisan. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak, dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang saudara ya. Yang waktu itu ada saudara seayah, saudara seibu, saudara sekandung. Saudara sekandung sudah, saudara seayah sudah, saudara seibu juga sudah. Nah, keturunan saudara, sekarang keturunan saudara itu keponakan. Jadi keponakan ini yang paling rame. Karena biasanya kan kalau orang 4 bersaudara atau 3 bersaudara, nanti dia ponakannya kan banyak. Nah yang repotnya lagi nanti keponakan ini kedekatannya beda-beda. Nah ada yang
keponakan ini dzawil arham, ada keponakan ini memang warosah atau ahli waris. Kalau dzawil arham itu mereka memang secara keluarga, mereka keluarga, tapi secara waris nanti ternyata dia tidak masuk dalam hitungan. Nah, kalau kita membahas tentang keturunan saudaranya kita atau keponakan, itu memang agak panjang nanti ininya ya. Dan biasanya yang seperti saya sampaikan tadi, kedekatan itu sering juga keponakan-keponakan dari saudara perempuan. Padahal saudara perempuan itu, keponakan kita dari saudara perempuan itu tidak masuk dalam hitungan waris, tapi dzawil arham. Nah, yang jelas yang dapat itu adalah keponakan dari saudara laki-laki. Nah, keponakan dari saudara laki-laki juga hanya keponakan yang laki-laki. Jadi kalau keponakannya itu nanti perempuan juga tidak masuk dalam asobah, warosah. Nah, ini juga menjadi perhatian banyak orang, karena lah masa ininya dapat, saudaranya dia dapat, tetapi ternyata saudarinya yang nggak dapat. Misalkan saudara kita anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, yang laki-laki itu masih dapat, yang perempuan ternyata tidak dapat juga. Nah, ini makanya pembahasan tentang anaknya saudara ini perlu dibahas dan disosialisasikan juga ke masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa memahami apa yang ada di dalam aturan Islam. Kemudian keponakan ini sering yang biasanya kadang ada beberapa perbedaan lah di situ yang akhirnya nanti pada rame gitu, ribut soal warisan. Itu paling sering itu yang sini. Kalau saudara itu masih ya mungkin bisa dihitung gitulah ya. Paling kan saudara itu kadang 5 bersaudara, 6, ya mungkin ada juga mentok-mentok 20 bersaudara. Tapi itu kan jarang sekali. Paling ya umum ya mungkin 5, 4 gitulah, umum lah, atau 2 kalau saudara ini. Tapi kalau keponakan itu sudah nanti waduh banyak sekali, kemudian dan belum tentu dapat. Tapi ketika orang awam, loh saya kan keponakannya, saya harusnya dapat dan seterusnya. Nah, itu perlu diperhatikan oleh masyarakat. Nah, di sini terkait keponakan, ternyata itu adalah ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Lah yang seibu ini nanti tidak juga. Dan itu juga kan banyak juga kan di masyarakat itu saudara seibu, kemudian anaknya laki-laki juga. Nah, tapi ternyata nggak termasuk. Nah, ini yang semacam ini masyarakat ya perlu memahami kenapa ini sebabnya. Jadi ketika saudara kita dan saudari kita itu kan mereka dapat warisan setelah tidak ada yang menghijab gitu kan, tidak ada penghalangnya. Nah, untuk saudara kita, dia kan laki-laki dan dia bertanggung jawab kepada keluarganya, yang mana dia itu termasuk ya orang-orang yang bisa saja saudara laki-laki kita itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kita terkadang, kalau saudara laki-laki yang lebih tua. Kemudian saudara laki-laki ini termasuk ya kalau dalam bab nasab kekeluargaan, itu kan ke nasab kita, jadi bawa nasab kita semuanya. Nah,
Kalau yang saudari perempuan itu yang saudari perempuan dapat, tapi nanti keturunannya dia itu ikut terkait nasab dan terkait nanti garis keluarga keturunan itu kan ikutnya ke suaminya, sehingga mereka ya hak warisnya ikut dari ayahnya. Jadi keponakan kita yang dari saudari perempuan itu kan warisan mereka itu ikut ke ayahnya, tidak ikut ke tidak ikut ke yang ibunya, yang pamannya yang dari ibu itu, atau khol, paman dari ibu itu. Sehingga nanti kita akan gambarkan ya bagaimana itu sebenarnya sudah adil, karena nanti itu ada keluarga dari suaminya, ada keluarga yang dari istrinya itu. Jadi kalau keponakan berarti ya mereka nganggupnya ayah dan ibunya ya. Dari keluarga ayahnya dan keluarga ibunya. Nah, nanti juga demikian. Jadi untuk keponakan kita yang dari saudari perempuan itu kan kalau dia meninggal, kita sebagai saudaranya, ibunya dia juga kan tidak masuk dalam garis warisan. Jadi sebenarnya sama. Siapa yang masuk dalam garis warisannya dia? Ya pamannya dia dari ayahnya. Gitu. Jadi suami saudari kita gitu. Sehingga ada garis warisannya masing-masing. Iya, jadi tidak ngambil dari garis sini dan garis sini semuanya, tapi ya dia punya garisnya sendiri. Sehingga loh kok ini dapat ini nggak dapat, bukan begitu, karena ada garisnya. Nanti mereka dapatnya dari keluarga ayahnya, dari keluarga ayahnya. Nah, kalau pamannya dia dari saudara ayahnya itu kan kalau pamannya dia meninggal, dia juga kan ahli waris dari ayahnya gitu, seperti itu. Nah, adapun paman yang dari ibunya, yaitu kita, saudara dari ibunya, itu kalau kita meninggal maka dia nggak dapat waris. Jadi satu jalur saja gitu, semacam itu. Nah, ini maka perlu digambarkan. Kemudian nanti ini kenapa kok di sini terputus, maksudnya tidak masuk warisan, tidak masuk asobah. Kenapa yang ini? Karena dia nanti punya keluarga sendiri, jadi punya ahli waris sendiri, seperti itu. Jadi bukan oh ini nanti nggak adil dong, ini nggak adil, nggak, karena dia nanti punya ini sendiri, punya garis warisan sendiri. Nah, pertama adalah saudara laki-laki sekandung itu ketika punya anak, itu anaknya kan keponakan kita. Nah, keponakan kita berhak dapat warisan ketika kitanya yang meninggal itu tidak punya keturunan anak laki-laki. Tidak punya keturunan anak laki-laki. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, sudah keponakan nggak dapat, langsung tertutup keponakan. Dan itu sama dengan keponakan yang saudara seayah. Tadi kan saudara sekandung ya. Saudara seayah juga sama. Kalau kita punya keturunan laki-laki, maka keponakan sudah jelas tertutup. Kemudian dan juga tadi anak kita ke bawah ya, yang laki-laki ya. Jadi misalkan anak kita yang laki-laki itu, cucu kita yang laki-laki, terus ke bawah sampai generasi keberapa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya ayah kita. Kalau ayah kita masih ada, ya keponakan-keponakan nggak masuk. Karena keponakan ini kalau dihitung dengan ayah kita, itu ayah kita jadinya jad. Jadinya jad itu kakeknya mereka. Kakeknya mereka inilah yang menjadi sambungan antara mereka, keponakan kita, dengan kita. Jadi nanti kita dengan saudara kita itu kan nyambungnya dengan ayah. Nah, ketika kita punya anak dan saudara kita punya anak, maka anak kita dan anak saudara kita itu
nyambungnya kan lewat kakek. Nah, kita dengan keponakan kita nyambungnya lewat ayah saya, kalau bagi mereka adalah kakek. Gitu. Jadi ketika mereka sampai kepada kakeknya, lah kakek mereka itu kan ayah kita. Nah, maka berarti ini dia menjadi penghalang bagi cucu-cucunya, yaitu keponakan mayit. Semacam itu. Begitu juga jad, yaitu kakeknya mayit, bukan kakeknya ponakan ya. Karena tadi kan kita nyebut kakek bagi mereka, bagi keponakan. Nah, kakek bagi mereka itu kan bagi kita ayah. Nah, itu juga menghalangi. Nah, kemudian sekarang kakek yaitu kakeknya mayit, kakeknya kita. Maka bagi mereka apa itu namanya buyut ya. Bagi keponakan kita namanya buyut. Nah, itu juga termasuk yang menghalangi. Kemudian akhun syakik, ketika ada saudara sekandung. Ya jelas karena mereka kan keturunan dari saudara sekandung. Maka ketika ada saudara sekandung mereka terputus. Walaupun saudara sekandung mayit itu bukan ayah mereka. Ya kan bayangannya ayah saya kan udah nggak ada. Nah, itu sering terjadi tuh di masyarakat. Jadi ayah saya kan udah nggak ada, berarti warisannya ya turun ke saya gitu. Tak warisan pamannya dia. Jadi ada pamannya meninggal, ayahnya sudah meninggal duluan. Ayahnya dia yang mau nuntut warisan itu. Kemudian mengatakan saya kan ibnul akh syakik gitu. Saya adalah keponakan dari saudaranya paman saya itu, yaitu ayah saya itu. Nah, di situ dia tidak melihat pada saudara sekandungnya dari pamannya dia yang lain. Kan ada lagi, bukan hanya bapaknya dia, bukan hanya ayahnya dia. Sehingga anggapannya lah kan ayah saya sudah nggak ada, jadi warisannya turun ke kita gitu. Itu sering sekali ditanyakan dan banyak masyarakat yang mengiranya demikian, bahwa ketika pamannya meninggal dianggapnya bapaknya itu harusnya dapat karena bapaknya nggak ada, turun ke anaknya. Lah turun ke anaknya itu ketika tidak ada saudara yang lain. Ketika ada saudara yang lain ya tertutup. Itu jadi nanti perlu digambarkan ini. Kemudian begitu juga saudara seayah. Saya kan keturunan dari saudara sekandung. Ini ada saudara seayah. Nah, ternyata saudara seayah juga menghijab keponakan. Karena kalau dihitung dari asobah itu ternyata lebih dekat saudara seayah. Bagaimana demikian? Karena saudara seayah itu kan dengan mayit ketemunya di ayahnya, bareng ketemu. Nah, sedangkan dengan keponakan, walaupun dari saudara sekandung, tapi kan keponakan ini ketemu dengan mayit ini adalah ketika ke kakeknya. Jadi dia harus ngelewatin garis dulu. Jadi kalau misalkan ini adalah seorang yang meninggal ya mayit itu kan punya ayah. Nah, ayah baru punya saudara, punya anak nih. Nah, anaknya ini kan bisa sekandung bisa seayah gitu ya. Nah, kemudian keponakan nempelnya kan lewat mereka, lewat saudara. Nah, saudara kalau dihitung derajatnya berarti kan ini misalkan ini derajat kedua, berarti keponakannya derajat ketiga. Kalau ini derajat kedua, berarti keponakan derajat ketiga. Maka ya lebih dekat itu. Sehingga paman saudaranya mayit sekandung ataupun seayah itu menghalangi keponakan. Jadi seperti itu. Insya Allah kita akan masih melanjutkan lagi terkait hijab ini, yaitu bab keponakan yang mungkin sebagian banyak yang masih bertanya-tanya, bahkan ada yang menganggap bahwa dirinya dapat warisan sehingga menggebu-gebu untuk pembagian warisan, dan juga mereka ada yang salah paham ya terkait
siapa berhak mendapatkan apa. Tapi insya Allah setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi di sesi kali ini. Dan sahabat itu kita akan jeda terlebih dahulu. Namun Irfan informasikan untuk Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp sahabatku di 81 321 461 079. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah. Dan Irfan informasikan lagi ya, untuk Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di 081321461079. Baik sahabatku, kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Syekh. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita buatkan gambarannya ya, simulasi tentang bagaimana seorang dari keponakan itu dapat warisan dan tidak dapat warisan. Kita buat contoh saja ya. Langsung biar nanti ada saudara sekandung dan saudara seayah. Misalkan ada seorang, ini kita pakainya huruf aja ya. Ada seorang A ini punya istri misalkan B1 dan B2. Ya bisa saja ini istri pertama meninggal kemudian nikah lagi, atau ya punya istrinya memang 2. Kemudian ini punya keturunan bersama ini misalkan 2. Ini contoh saja ya. 2 yaitu C1 C2. Lah ini bersama ini punya keturunan misalkan 1 yaitu C3. Nah, keturunannya taruhlah ini laki-laki semua lah, laki-laki semua. Jadi ini misalkan laki-laki, ya ini laki-laki atau perempuan boleh lah, tapi yang ini laki-laki ya, gitu ya. Kalau ada yang perempuan nanti kan mereka namanya ukhtun syakiko atau ukhtun liab. Kalau ada yang perempuan, nah yang perempuan itu nanti anaknya nggak kita bahas. Nah itu yang tadi kita ceritakan di depan. Ya tapi kalau mau dikasih contoh biar enak, ada sini C4 yaitu perempuan gitu ya. Gini aja wes. Atau ini juga saudari seayah C5, ini perempuan juga. Perempuan. C5 ini perempuan juga. Nah, untuk kedudukan warisan nanti ini kita umpamakan ini yang meninggal ya. Bahasanya mayit gitu. Ini mayitnya. Nah, maka ini menjadi akhun syakik, saudara sekandung, ayah dan ibunya sama. Ini menjadi ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh itu saudari sekandung. Kemudian ini karena ini saudara laki-laki menjadi akhun liab, saudara seayah. Karena ayah mereka sama. Ini dan ini ayahnya sama, tapi ibunya beda. Kemudian yang ini jadi ukhtun liab, saudari seayah. Ini. Nah, taruhlah mereka semua udah dewasa, kemudian ini punya anak. Ya nggak tahu, pokoknya ini nikah sama siapa terus punya anak gitu ya. Lah ini D1 D2.
Taruhlah ini D1 dan D2 ini laki-laki, ini perempuan. Contohnya begitu. Ya kalau ini anaknya mau laki-laki atau perempuan sama aja. D3 ini laki-laki misalkan atau perempuan sama aja. Karena nanti sama-sama nggak dapat warisan. Kemudian ini dicontohkannya dia nggak punya anak saja ya, biar ini ahli waris gitu. Karena kalau ini punya anak nanti ini nggak bukan ahli waris, tertutup. Tadi kan kita sebutkan sebagai hijab gitu ya. Nah, ini punya anak misalkan D4 yaitu laki-laki, D5 yaitu perempuan misalkan. Contohnya saja ini. Nah, ini punya anak sama, mau laki-laki mau perempuan sama. Misalkan D6 ini misalkan laki-laki atau perempuan sama aja. Nah, ini keponakan-keponakannya mayit. Ini kan keponakan-keponakan mayit semua. Itu tidak semuanya ahli waris. Tidak semuanya ahli waris. Terutama adalah yang dari saudari perempuan. Ini kan saudari perempuan, saudarinya ini. Ini kan saudari perempuan. Iya, ini anak-anaknya nggak dapat. Walaupun ibu mereka termasuk saudari itu dapat warisan. Tapi nanti kalau ini ada saudari perempuan sekandung, saudara sekandung, saudara seayah, saudari seayah, itu nanti mereka ada yang menjadi hijab, yaitu yang sekandung ini menghijab yang seayah. Seperti itu ya. Nah, sekarang keponakannya. Untuk keponakannya ternyata kalau yang dari yang perempuan ini, saudari perempuan itu sudah mereka nggak dapat. Lah kasihan kan dia keponakan juga. Terus bisa jadi saudara perempuan itu anaknya lebih dekat dengan dia. Bisa jadi kadang tinggal serumah karena saudara laki-laki sudah bisa punya rumah sendiri. Ini saudari perempuan dia masih ngikut bareng sama ini saudaranya ini. Akhirnya keponakan lebih dekat. Tapi ternyata nggak dapat warisan. Ya, nah ternyata mereka ini juga kalau meninggal ini nggak dapat warisan karena ini paman dari jalur ibu, bukan paman dari jalur ayah. Lah, dia dapat warisannya dari mana? Ya dari keluarga besarnya ayahnya. Jadi kan perempuan ini nanti punya suami gitu kan. Dia punya suami misalkan, punya suami. Nah, suami ini yang merupakan garis dari warisan ini. Warisan dari anak ini. Sehingga anak tersebut ini kalau yang di radio mohon maaf ya. Ini kan nggak tahu ya. Jadi saudari perempuan itu anak-anak saudari perempuan itu jalur warisnya kepada suaminya. Ya, tidak kepada saudaranya yang laki-laki itu. Dianya sebagai saudari perempuan dapat warisan, tapi keturunan dari saudari perempuan itu tidak dapat warisan dari pamannya yang merupakan saudaranya ibunya. Gitu. Karena apa? Karena itu jalur nasabnya nanti lain dan jalur warisannya juga lain. Sehingga di sini tidak ada yang merasa kok ini kasihan dirugikan gitu, enggak. Karena apa? Karena dia jalurnya ke sana. Kemana? Jalurnya ke ayahnya. Seperti itu. Ini jadi untuk ponakan ini. Kemudian yang berikutnya adalah keponakan dari saudara laki-laki tapi keponakan itu perempuan. Ini. Ternyata keponakan perempuan ini juga dawil arham. Dia. Ini. Jadi tidak termasuk dalam asobah yang bersama dengan saudaranya ini. Dia asobah saudaranya, yaitu saudara dari atau keponakan, ini gampangnya gitu ya. Keponakan yang laki-laki itu dapat dari paman karena memang dia masuk dalam garis asobah.
semacam itu. Jadi di sini nanti apa namanya, perhitungannya mereka berjumpa itu di sini, di kakek mereka. Ini jadi yang mayit itu kan anak dari A ini ya, yaitu dari kakeknya si keponakan tadi. Lah keponakan ini ketemu ke mayit ke kakeknya. Keponakannya itu nyambungnya dia lewat ayahnya, yang saudaranya mayit. Nah ayahnya nyambung ke kakeknya, ini yang keponakan. Nah dalam bab warisan yang disebutkan di sini kakek, ayah, apa semua itu mengerucutnya istilah untuk si mayit. Jadi ini kalau bagi si mayit ya ayah, tapi bagi keponakannya itu adalah kakek. Nah hanya saja di sini istilahnya yang tetap ayah. Ayah itu menjadi hijab untuk keponakan, gitu ya. Hijabnya yang pertama ini kalau mayit punya anak ya, punya anak laki-laki ke bawah, maka dia langsung menghijab. Tapi kalau punya anaknya perempuan, nanti tidak menghijab karena perempuan itu dapatnya furudul muqaddarah, sudah dapat bagian pasti. Kalau perempuannya, anak perempuannya 2, sudah dapat 2/3. Kalau dia masih, istrinya masih hidup, istrinya dapat lagi. Nah ini dapat sisa-sisa ini, paham ini semua dapat sisa-sisa seperti itu. Jadi kalau anaknya laki-laki itu menjadi hijab, ya menjadi hijab dari apa? Hijab dari sepupu-sepupunya, ya kan. Jadi ponakan ini hitungannya kan kalau sama ini kan sepupu-sepupunya ya, atau misanan itu. Nah seperti itu. Ini yang pertama. Dan juga ke bawah terus, anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu juga menghijab semua paman-pamannya ini yang merupakan misan atau sepupu dari ayah mereka. Itu. Ini juga menghijab. Kemudian ayahnya mayit. Ayahnya mayit ini menjadi hijab. Juga menjadi hijab untuk siapa? Untuk cucunya yang harusnya dapat dari anaknya ini, dapat warisan ini. Yang dari jalur ini ya, saudara seayah, saudara sekandung. Sama aja, ini juga sama posisinya, sama D1 dan D4 ini, yaitu keponakan dari saudara sekandung dan keponakan dari saudara seayah. Dihijab juga oleh ini ayahnya mayit. Kemudian dihijab juga oleh kakeknya mayit ke atas. Ini ayahnya mayit kan punya orang tua lagi. Lah itu juga menghijab dari keponakan. Nah, yang selain itu, lah ini yang menjadi perantaranya, saudara sekandung. Dia menghijab keponakannya mayit dari anaknya dia sendiri atau dari anaknya yang lain. Ya, kalau misalkan ada lagi. Termasuk juga ini anaknya saudara seayah, itu ya terhijab juga oleh saudara sekandung. Seperti itu. Kemudian ternyata saudara seayah juga sama menghijab. Saudara seayah itu juga menjadi hijab atau penghalang dari keponakannya mayit. Keponakan mayit. Kemudian yang terakhir ini yang menjadi perbedaan adalah bahwa saudara seayah itu anaknya terhijab oleh anaknya saudara sekandung. Karena apa? Kenapa demikian? Karena ini lebih kuat, ya, lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena dia nyambung dengan mayit dari ayah dan ibunya mayit sama-sama. Ya, ayah dan ibunya mayit itu merupakan kakek dan neneknya keponakan dari saudara sekandung. Ya. Nah, sedangkan yang keponakan dari saudara seayah itu nyambungnya hanya sama-sama di ayahnya mayit saja, yang merupakan kakeknya saudara keponakan dari saudara seayah. Ini. Jadi di sini saudara sekandung anaknya dia yang merupakan keponakan dari mayit akan menghijab anak dari saudara seayah atau keponakan mayit dari saudara seayah, semacam itu. Ini ya.
Nah, inilah yang mungkin sebagian kok sama-sama keponakan kok nggak dapat. Itu sering sekali ditanyakan. Loh, kenapa kok ini dapat ini nggak dapat ini dan seterusnya banyak. Maka di sini yang diperhatikan adalah bahwa masyarakat harus mengikuti lah apa yang menjadi aturan di dalam syariat Islam dan insya Allah itu sudah merupakan keadilan karena disebutkan di dalam Al-Quran ya, dalam hadis-hadis juga, dan ini merupakan hasil kesimpulan ulama dari pembacaan Al-Quran dan hadis, dan itu tentunya sudah sangat adil. Dan kita sampaikan tadi bahwa mereka yang tidak dapat warisan dari si mayit itu ternyata mereka nanti dapat warisan dari keluarga yang lain, yang mana mereka juga punya jalur warisannya sendiri. Insya Allah kita lanjutkan setelah satu ini. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Dan sahabat kita akan jeda terlebih dahulu. Namun Irfan informasikan lagi untuk Anda yang ingin bertanya, bisa sampaikan sahabatku pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di 081 321461079, atau bisa juga melalui layanan telepon ya di 085 284 700 147. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah, dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS di 081321461079, atau bisa melalui telepon di 085284700147. Dan baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabatku. Ini ada sahabatku yang bertanya melalui layanan WhatsApp dengan nomor digit terakhir 644. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Saya Asep, mohon maaf ingin bertanya. Saya menjual makanan olahan daging yang saya beli dari supplier. Namun saya kurang yakin apakah supplier saya yang memotong hewan sesuai syariat. Apakah saya tetap boleh menjual makanan tersebut, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Masya Allah. Ini termasuk salah satu bentuk seseorang yang ingin menjalankan syariat dengan baik ya, yaitu makanan yang halal. Makanan yang halal itu kan ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah makanan halal memang zatnya halal, seperti beras, kemudian gandum gitu ya, buah-buahan yang tidak membahayakan ya, kayak jeruk dan lain-lain, mangga, atau juga dari hewan, ada ikan, ada ayam dan lain-lain. Nah, kemudian makanan halal ini yang tadi memang zatnya halal, itu lawannya atau kebalikannya itu adalah makanan haram yang memang diharamkan oleh syariat. Misalkan makanan-makanan yang diharamkan seperti daging babi gitu ya. Kemudian kalau dalam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, daging anjing itu juga tidak boleh. Kemudian segala sesuatu yang membahayakan, yang kalau dimakan atau diminum membahayakan, ya termasuk racun, pokoknya yang membahayakan lah, yang menyebabkan penyakit atau menyebabkan orang meninggal dunia atau ya semacam itu. Tapi kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ta'abud ya, ibadah, memang disuruh jangan dimakan ya jangan dimakan. Ya mau bahaya nggak bahaya, pokoknya kalau jangan ya jangan. Tapi kalau yang lain, yang kategori kedua yang termasuk haram itu adalah yang membahayakan. Maka kalau ada orang yang meragukan sesuatu yang membahayakan, katanya ini halal apa haram, ya membahaya ya haram sudah gitu.
kan nggak ada di Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada, maksudnya itu secara tertulis yang nggak ada disebutkan tadi sesuatu yang membahayakan itu mungkin. Tapi disebutkan bahwa kita nggak boleh mencelakakan diri sendiri. Nah, itu berarti kelompok pertama, halal memang dari zatnya adalah halal. Berarti kebalikannya adalah barang-barang yang memang haram, tidak boleh dimakan. Itu jadi kebalikannya itu. Kemudian kategori kriteria kedua halal itu adalah halal cara perolehannya. Halal cara perolehannya. Jadi tadi kita sebutkan ada beras itu ya, ada nasi, kemudian ada mangga, jeruk dan lain-lain ya, ada kambing. Itu kan zatnya halal. Tapi kalau cara perolehannya haram, maka menjadi haram. Contohnya ada mangga tetangga, ya kita lewat sambil tangannya gini nyangkol sendiri gitu. Itu juga nggak boleh. Maksudnya itu adalah bukan punya kita. Maka ketika ngambil dengan cara yang salah, walaupun mangga itu halal, tapi kalau caranya adalah salah, berarti menjadi haram. Karena apa? Karena perbuatan kita, yaitu mencuri mangga tetangga. Ya kecuali tetangganya udah ngomong kapan saja boleh ngambil, ya halal. Ya sudah, kalau itu halal. Tapi kalau tetangganya nggak mempersilahkan, bahkan tetangganya juga ini mau ditebas apa dijual gitu ya, mau dijual, tiba-tiba Anda setiap hari lewat tangannya. Ada juga yang kaca mobilnya itu dibuka, ketika lewat masuk kacanya tutup. Ya itu intinya intinya caranya. Itu yang kedua, berarti barang halal yang diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian barang halal tapi cara perolehannya tidak halal, maka menjadi tidak halal. Kalau yang tadi barang halal cara perolehannya halal, maka menjadi halal. Kalau barang halal cara perolehannya tidak halal, maka yang menjadi tidak halal. Seperti itu. Nah, dia akan menjadi halal bagaimana? Ketika sudah diridhoi atau direlakan, bahasa kitanya ya, oleh sang pemilik. Kata pemilik, oh iya nggak apa-apa, Pak, kemarin saya ini mau minta mangga nggak ada Pak, tapi sudah saya ambil. Oh iya nggak apa-apa. Berarti sudah menjadi halal. Sudah menjadi halal karena sudah dihalalkan oleh yang punya. Kalau barang zatnya haram, walaupun cara perolehannya halal, ini gimana cara perolehannya halal? Misalkan dikasih orang lain, tapi misalkan daging babi, ya nggak boleh. Darah darah sudah diolah enak sekali tuh, dibikin sate-sate oleh mereka, menurut mereka enak gitu kan. Kemudian dikasihkan ke kita, dikasihkan berarti kan harusnya caranya halal itu, dikasih kan. Tapi tetap haram karena barang zatnya haram. Jadi seperti itu. Jadi tidak, oh ini cara perolehannya saya nggak maling loh. Ya nggak bisa karena zatnya haram, seperti itu. Kemudian kategori yang ketiga berkaitan dengan barang-barang halal itu yang bernyawa, ada namanya cara penyembelihan. Cara penyembelihan. Jadi hewan-hewan ya kan bernyawa, hewan saja ya. Kalau tumbuhan bernyawa tapi tidak harus disembelih ya. Potong saja di mana saja boleh ya. Misalkan sayur kangkung ya potong di mana saja, nggak harus di lehernya, di mana nggak harus. Tapi kalau yang hewan itu ada tata caranya, tata cara penyembelihan. Nah, hewan yang halal ketika dia sembelih ya, kalau kita mengatakan dibunuh gitu ya. Tapi kalau dibunuh itu kan konotasinya adalah tidak sesuai aturan gitu ya. Pokoknya dibunuh gitu aja, dilempar mati gitu kan. Atau seperti apa. Nah, ini disembelih itu ketika dia disembelih dengan cara yang benar itu menjadi halal. Tapi ketika disembelih dengan cara yang tidak benar itu menjadi haram. Nah, kita ke cara yang tidak benar dulu. Bagaimana cara yang tidak benar? Disembelih dengan atas nama setan atau berhala. Ada orang nyembelih itu atas nama setan, atas nama berhala. Yaitu kan orang jahiliyah dulu. Sekarang juga banyak. Sekarang juga banyak orang yang nyembelih atas nama setan atau atas nama berhala. Atau atas nama apalah sekarang gitu.
yang selain Allah Subhanahu wa taala memang disembelih atas nama itu. Masih ada yang seperti itu. Nah, itu adalah cara yang tidak benar, maka menjadi bangkai atau haram. Walaupun itu bentuknya kambing atau bentuknya adalah kerbau atau sapi atau apa, tapi ketika disembelih untuk berhala atau untuk setan itu menjadi tidak halal. Itu. Jadi dia nyebutkan misalkan setan apa ini, kan sebutkan misalkan kalau orang dulu nyebutnya ada nyebut danyang apa gitu, pokoknya itu sebutan-sebutan gitulah. Nah, cara nyembelih yang salah itu yang pertama itu ya memang wama uhilla bihi li ghairillah, disebutkan selain nama Allah, disembelih untuk selain Allah. Jadi bukan karena Allah lillahi ta'ala, bukan, tapi adalah karena selain Allah. Yang berikutnya adalah disembelih oleh orang yang bukan Islam dan bukan ahli kitab. Nah, ini menjadi pertanyaan, ahli kitab itu siapa itu? Ahli kitab itu adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka ahli kitab yang taat kepada kitab mereka, taat kepada agama mereka. Seperti itu. Nah, orang selain Islam dan selain ahli kitab itu ya, berarti misalkan orang yang nggak beragama, yang nggak punya agama atau agama lain gitu, itu kalau dia yang nyembelih maka tetap tidak halal. Jadi itu terkait orangnya ya. Kalau yang pertama tadi kan tujuannya selain Allah, disebutkan selain Allah. Kemudian yang kedua, orangnya yang menyembelih memang bukan orang Islam dan bukan ahli kitab. Kemudian yang berikutnya adalah terkait cara penyembelihan. Ini. Nah, cara penyembelihan oleh para ulama memang disebutkan bahwa nyembelih itu yang terpenting adalah putus urat leher itu. Itu kan ada urat nafas, ada urat makanan gitu ya. Yang penting itu terputus. Sudah. Jadi pokoknya begitu terputus, darahnya mengalir, sudah, itu menjadi halal. Tapi kalau memang cuman luka sedikit aja di sini, kemudian dia dibiarkan masih hidup terus mati besoknya karena luka tersebut, maka itu bukan sembelihan, tapi itu adalah bangkai. Tapi jarang sekali, mana ada orang nyembelih cuma sedikit gini kan masih hidup. Orang nyembelih pasti ya sampai ke dalam gitu. Yang nggak usah diteliti ini putus apa enggak atau cuma terpotong saja atau seperti apa gitu. Yang intinya orang nyembelih sekarang sudah mereka ahli-ahli lah dalam cara itu. Kemudian cara nyembelih yang berikutnya itu untuk hewan yang tidak bisa dikuasai, yaitu hewan yang tidak bisa dipegang apa dia lah, maka dia yang penting luka dengan alat tajam, bukan luka pukulannya, alat tajam dimanapun bagiannya, maka kalau dia mati karena tusukan tersebut, maka dia menjadi halal karena tidak bisa dikuasai, kecuali kalau biasa dikuasai, bisa diikat, bisa ini tinggal nyembelih aja, dia tusuknya di pahanya ya. Itu namanya dia ngada-ngada kan. Katanya di bagian manapun yang penting ditusuk mati gitu kan. Ya bukan begitu. Kalau yang nggak bisa dikuasai, dilempar dia kena pahanya kemudian mati gitu, berdarah-darah mati gitu. Atau dilempar kena kepalanya gitu misalkan. Pakai ini tombak misalkan, yang tajam ya, alat tajam ya, bukan dilempar batu, bukan. Pokoknya dilukai pakai alat tajam. Kalau yang nggak bisa dikuasai, kalau bisa dikuasai tadi sudah diikat, sudah ini tinggal sembelih aja, ngapain cara-cara yang lain. Sembelih di bagian lehernya sampai putus urat leher dan urat makan. Itu urat napas dan urat makan. Itu. Maka setelah itu dia mati karena sembelihan itu, maka dia halal. Walaupun kalau sudah putus dia bisa berdiri lagi, nggak masalah. Yang penting sudah putus dia bisa berdiri lagi, nanti dia mati juga setelah berapa jam gitu atau setelah berapa menit mati juga. Itu. Nah, ini terkait cara ini. Yang biasa orang ragu-ragu itu bab ini, bab
cara nyembelihnya, maka ini khawatir masuk was-was. Karena yang penting orang nyembelih itu sudah tahu dia pasti akan memotong dua urat ini, karena dua urat itu kan dekat. Kecuali kalau sapi yang lebar itu harus ditarik, yang lebar ininya tuh. Itu harus tarik dulu baru dia masuk ke potong. Kalau yang lainnya kambing apa itu kerbau itu jelas ketika ini pasti kepotong itu berat itu. Jadi kalau yang ini jangan ragu-ragu cara yang seperti ini. Kemudian untuk terkait menyebut nama Allah Bismillah, itu memang ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Dalam mazhab Syafi'i tidak disebutkan Bismillah pun kalau yang nyembelih orang Islam sudah sah. Artinya yang penting nyembelih orang Islam gitu, mau dia nyebut Bismillah gitu atau tidak sah. Nah ini kadang orang ragu-ragu di situ. Nah mulai saat ini jangan ada ragu. Kita yakin tempat penjagalan itu, penjagalan ya namanya ya, tempat penjagalan hewan atau pemotongan hewan itu, rumah potong hewan itu, mereka sudah ahli dan mereka orang-orang Islam, maka halal. Jangan ragu-ragu. Ya ini sembelih nanti dengan cara halal apa enggak, ini nyembelihnya asal-asalan, jangan sampai nanti dipotong kakinya dulu. Enggak ada. Orang mereka sudah ahli, mereka nyembelih itu justru lebih ahli daripada ustadz-ustadz. Mohon maaf ini ya. Ya misalkan saya sendiri nih, misalkan suruh nyembelih, mereka lebih ahli dari saya. Lebih ahli dan pisaunya lebih tajam. Nah, mungkin pisau saya itu enggak begitu tajam gitu, tapi pisau mereka lebih tajam. Artinya sudah syar'i, jangan ragu-ragu. Nah, kecuali Anda hidup di negara non-muslim, khawatir yang nyembelih ateis, orang yang tidak beragama atau agamanya selain Nasrani Yahudi itu. Nah, maka ketika di negara non-muslim ya cari makanan-makanan yang halal, yang ada tulisannya gitu. Jadi kalau cara nyembelihnya insya Allah sudah pada ahli. Tapi orang yang nyembelihnya muslim apa bukan, insya Allah kalau di negara Islam, insya Allah kebanyakan muslim yang nyembelih, gitu. Kan jarang ya non muslim jadi tukang jagal, jarang. Rata-rata orang Islam, karena di negara Islam. Tapi kalau di negara non muslim bisa jadi mereka adalah orang yang tidak beragama dan seterusnya. Maka itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, supplier Anda itu muslim bukan? Supplier Anda pasti saya yakin muslim, kecuali impor ya. Daging impor. Ya kalau impor pun sekarang syarat-syaratnya untuk bisa diimpor itu di rumah pemotongannya sana wajib orang Islam yang nyembelih. Itu di negara-negara Islam semuanya sudah mensyaratkan itu. Kalau di rumah potong sana penyembelihnya bukan orang Islam, tidak boleh impor, tidak boleh ekspor ke kita. Ke negara-negara Islam itu sudah. Maka ketika kita makan ayam di mana Arab Saudi, itu kan ayamnya dari Brazil. Ayam yang dibekukan dari Brazil. Nah, yang dibekukan dari Brazil itu mereka rumah pemotongannya sudah disyaratkan oleh negara pengimpor wajib menggunakan tenaga pemotong orang Islam. Seperti itu. Jadi jangan kita was-was, ragu-ragu tentang apakah hewan ini dipotong dengan benar apa tidak. Dan saya yakin kalau Anda selagi jualannya di Indonesia, suppliernya orang Indonesia dan dia orang Islam, atau yang kerjanya orang Islam, atau yang punya perusahaan bukan orang Islam misalkan, bukan orang Islam, dia bosnya bukan orang Islam, tapi yang bagian nyembelih emang bosnya, kan yang nyembelih rakyat apa namanya karyawan, dan karyawan itu muslim, maka ya sah. Seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan was-was. Nanti saya nggak mau makan daging di Indonesia karena ini impor. Wah, impor dari mana? Dari negara non-muslim. Waduh, jangan berlebihan demikian karena ternyata negara ini sudah memberikan syarat-syarat. Apalagi di daging impor itu tertulis halal. Itu sudah disyaratkan, berarti sudah disyaratkan mereka penyembelihnya harus orang Islam dari Indonesia atau dari manapun. Yang penting orang Islam, dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Maka jangan sampai kita was-was, ragu, aduh jangan-jangan ini tidak ini. Justru di luar negeri itu pemotongan dan lain-lain kadang lebih higienis dan lebih sesuai dengan syariat. Nah, tinggal orang yang motongnya saja harus orang Islam. Gitu. Sehingga pekerja mereka yang non muslim itu dipekerjakan di yang lainnya, di pembungkusan, di apa, tapi pemotongannya wajib dari orang
orang Islam. Jadi insya Allah jangan ragu-ragu, insya Allah supplier Anda selagi yang di Indonesia ini penyembelihnya adalah orang Islam, dan insya Allah daging sapinya itu adalah sapi yang halal, jual beli, bukan sapi yang ngambil dari tetangga tadi. Bukan, insya Allah. Dan insya Allah halal, maka jangan ragu-ragu, jangan was-was. Insya Allah daging yang kita makan di sekitar Indonesia ini insya Allah daging yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan untuk sahabatku tadi yang bertanya, Kang Asep ya, semoga bisa tercerahkan. Dan Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, sudah saatnya menyampaikan kesimpulan, dilanjut dengan doa keberkahan Ustaz. Baik, para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan hari ini bahwa kita membahas tentang hijab ya. Keponakan itu yang dapat warisan adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, baik itu saudara seayah atau saudara sekandung. Tapi kalau ponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu, itu tidak, keponakannya tidak dapat warisan. Kemudian untuk yang menghijab keponakan ini adalah ya anaknya mayit sendiri, atau ayahnya mayit, kakeknya mayit, atau saudara-saudaranya mayit yang sekandung ataupun yang seayah. Kemudian untuk keponakan saudara seayah, yang dari saudara seayah itu terhijab oleh keponakan dari saudara sekandung, karena saudara sekandung ini lebih kuat. Sebagaimana saudara seayah itu terhijab oleh saudara sekandung, maka anaknya pun demikian. Anak saudara seayah itu terhijab oleh anak dari saudara sekandung. Demikianlah ilmu yang bisa disampaikan, kita murojaah bersama. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak lagi berebut waris. Kita ikuti saja apa yang sudah disampaikan dalam syariat, dan insya Allah itulah yang adil, dan itulah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, termasuk hajat kita mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, terutama adalah hajat kita untuk mendapatkan ridha Allah dan juga cinta dari Rasulullah SAW, dengan cara kita menanamkan rasa cinta kita di dalam hati kita kepada Rasulullah SAW, dan dibuktikan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan, amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha ya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk kita ya, untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabatku, terima kasih atas partisipasinya, baik yang menyimak dari audio frekuensi, audio streaming atau live streaming di Facebook Radio Cirebon. Dan untuk sahabatku yang bertanya, terima kasih juga. Dan untuk yang belum terjawab pertanyaannya atau yang sudah menghubungi namun belum terhubung, bisa dicoba lagi ya di pertemuan selanjutnya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.